Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami sangat berharap kerjasama dengan seluruh media massa maupun komunitas media sosial. Hasilnya itu sekitar 10 hari keluar dan ternyata ganas. Tumornya tumor femur klinis ganas, hasil biopsi. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Media berperan penting dalam penanganan aksi radikalisme dan terorisme di tanah air. Menderita tumor ganas, Rizky, remaja asal Kelurahan Bone-Bone Bau-Bau, butuh uluran tangan. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 9 Februari 2022, bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Pemerintah melaporkan kasus harian positif corona sebanyak 37.492 kasus. Provinsi yang melaporkan kasus tertinggi dalam 24 jam terakhir adalah Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan 37.492. Total kasus corona di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 4.580.093 kasus. Selain itu, pemerintah melaporkan jumlah pasien sembuh dari corona pada hari ini sebanyak 10.708 orang. Dengan demikian, total pasien sembuh dari corona di Indonesia menjadi 4.202.312 orang. Ada pula penambahan kasus kematian akibat corona pada Selasa sebanyak 83 kasus, sehingga total kasus kematian akibat corona menjadi 144.719 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Media berperan penting dalam penanganan aksi radikalis dan terorisme di tanah air. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kami sangat berharap kerjasama dengan seluruh media massa maupun komunitas media sosial. Kami sangat. Sebagai bagian dari pentahelix penanggulangan terorisme di tanah air, media massa maupun media sosial harus lebih bijak dalam menyajikan berita, khususnya yang berkaitan dengan aksi terorisme maupun radikalisme. Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, dalam dialog interaktif di RRI Pro 1 Kendari dan Pro 3 Jakarta yang hadir secara daring mengatakan, pemberitaan dan muatan konten di media sosial bagi kelompok jaringan teroris adalah sesuatu yang sangat didambakan karena tujuannya adalah menciptakan efek ketakutan yang meluas. Kami sangat berharap kerjasama dengan seluruh media massa maupun komunitas media sosial. Kami sangat ingin karena berkaitan dengan aktivitas propaganda jaringan teroris luar. Karena kita tahu bahwa ini adalah transnasional ideologi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, sangat mendukung adanya keterlibatan banyak stakeholder dalam gerakan pemberantasan terorisme di tanah air. Sebagai radio plat merah, RRI terus membangun sistem terkait penyajian berita damai atau peace journalism. Di sisi lain, dengan semangat Triprasetya, RRI juga bertugas mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Dan terorisme adalah ancaman besar bagi negara ini. Nah, itulah value-value yang kami anut sehingga kami dengan mudah mengikuti bersinergi dengan apa yang dikampanyekan oleh BNPT. Makanya kami jamaah ini terus-menerus melakukan gerakan penyadaran. Ini supaya menjadi kesadaran publik semakin kuat terhadap isu radikalisme dan terorisme ini. Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Darmajaya menyebutkan, sejak tahun 2015, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman peliputan terkait aksi terorisme yang wajib dipedomani seluruh pewarta, yang berkaitan dengan dampak,
pemberitaan tak terulang, terkonfirmasi, tidak menstigma yang membawa-bawa nama suku, agama, dan kelompok tertentu. Jadi sekali lagi itu kami concern betul Dewan Pers mengawasi itu ketika ada hal pelanggaran kaitan dengan itu maka tentunya penanganan etik di kami. Agung juga mengingatkan pentingnya uji kompetensi bagi para pewarta, sehingga berita yang disajikan sesuai dengan Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Menderita tumor ganas, Rizky remaja asal Kelurahan Bone-Bone Bau-Bau butuh uluran tangan. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Rizky Ramadan, remaja asal Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau, divonis dokter menderita tumor ganas di bagian kaki. Anak bungsu dari 4 bersaudara itu mulai dideteksi menderita penyakit sejak April 2021 lalu. Ia diketahui tinggal bertiga bersama kedua orang tuanya, sedang ketiga kakak perempuannya telah berumah tangga dan berada di luar kota. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau, Melani, yang mendampingi pengobatan Rizky bercerita, berdasarkan keterangan keluarga, awalnya penyakit Rizky hanya berupa bisul pada kaki. Keluarga sempat mengobatinya dengan berbagai ramuan herbal tradisional, namun tak kunjung ada perubahan. Berbekal kartu BPJS Kesehatan, September 2021 keluarga mulai membawa Rizky ke Rumah Sakit Umum Paragi Mata karena bisul di kakinya semakin membesar. Hasilnya itu sekitar 10 hari keluar dan ternyata ganas. Tumornya tumor femur klinis ganas, hasil biopsi. Setelah mendapat penanganan dokter berupa operasi biopsi, Rizky divonis menderita tumor ganas. Dokter saat itu, kata Melani, menyarankan agar Rizky dirujuk ke Rumah Sakit Kendari karena rumah sakit daerah belum mampu menangani kemoterapi. Namun karena keterbatasan anggaran, pengobatan Rizky tidak berlanjut, apalagi orang tua Rizky sudah berhenti melaut sejak Rizky menderita sakit dan satu-satunya yang menopang kehidupan keluarganya adalah ibunya yang berjualan gorengan. Tapi maksudnya ini anak waktu saya coba dekati dia, kenapa tidak mau Kendari, ya bisik ke saya, dia bilang, ibu saya mengerti keuangan bapak dan mama. Selama saya sakit, bapak saya tidak turun melaut, kan nelayan. Jadi yang mencari nafkah itu mama menjual gorengan saja untuk kebutuhan hari-hari. Jadi kalau kita ke Kendari ibu kasihan, walaupun ada BPJS, kita mau kos di mana. Pokoknya ini anak banyak sekali kasihan, dia paham kondisi keuangannya keluarga. Berkat pendekatan persuasif, akhirnya Rizky bersedia mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Melani mengaku belum menerima santunan, ia masih menggunakan dana pasien posko berbagi lainnya. Sejak 6 Februari, Rizky telah diboyong di Kota Kendari dan telah mendapat penanganan Rumah Sakit Batra Mas berupa pengobatan anti nyeri dan selanjutnya menunggu jadwal agar dikemoterapi. Melani berharap warga Bau-Bau dapat meringankan beban Rizky, dapat berlunasi lewat rekening Yayasan Posko Berbagi atau dapat menghubungi Ibu Melani di 0813 5583 0400. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Sebuah program yang diusung pemerintah tidak akan terimplementasikan dengan baik pada masyarakat jika tidak mendapat dukungan maksimal dari media massa. Hal itu diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Zainuddin Amali, saat mensosialisasikan Desain Besar Olahraga Nasional DBON di Kendari kemarin. Dalam kunjungan kerja ke Kendari kali ini, selain menghadiri serangkaian kegiatan Hari Pers Nasional HPN 2022, Menpora juga bertatap muka dengan perwakilan seksi wartawan olahraga, Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO), Persatuan Wartawan Indonesia PWI dari seluruh Indonesia. Menurutnya, peran media PWI (SIWO) sangat menentukan sukses tidaknya DBON. Bukan tanpa alasan, Menpora meminta SIWO mengawal perjalanan DBON. Ia tidak ingin DBON mengalami nasib yang sama dengan program-program sebelumnya. Kita ke berita yang terakhir. Lurah Bone-Bone Kota Bau-Bau wacanakan lokasi baru bagi para pedagang ikan di tepi jalan yang kerap menimbulkan macet. Mengenai hal itu, kembali reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan.
Lurah Bone-Bone Kecamatan Batu Puaro Kota Bau-Bau bersama LPM dan toko nelayan mewacanakan lokasi baru bagi para pedagang ikan dan sayur yang biasa berjualan di tepi jalan menjelang sore hingga malam hari. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang kerap membuat padat kendaraan jalan sepanjang Kelurahan Bone-Bone, utamanya menuju kantor lurah. Lurah Bone-Bone Muhammad Firman menyebutkan rencananya lokasi baru tersebut bertempat di reklamasi Pantai Bone-Bone bernama Jembatan Jodoh, tidak jauh dari Pasar Wameo. Rencana relokasi pasar malam tersebut tengah diusulkan ke pemerintah kota agar selanjutnya diteruskan ke pemerintah provinsi sebagai pengambil kebijakan tertinggi sehingga secepatnya dapat disosialisasikan kepada para pedagang dan warga lainnya. Ia mengakui aktivitas perjualan warga di tepi jalan telah berjalan sejak lama. Hal itu kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas, utamanya penurunan menuju Kelurahan Tarafu. Memang ada konsep tersendiri yang kami sudah bahas bersama juga dari dinas-dinas terkait. Kemarin sempat kami juga didatangi dari pihak Pol PP bahwa ini harus ditertibkan. Cuma kami sampaikan ya untuk saat sekarang mungkin belum bisa. Kenapa saya bilang belum bisa? Karena mereka belum ada tempat untuk sesudah dari ini mau kemana seperti itu. Jadi insya Allah kami sudah wacanakan itu di reklamasi sana di Timbunan. Kami sudah tata sedemikian rupa, mudah-mudahan ini bisa terjawab oleh pemerintah. Karena kami tidak punya wewenang juga untuk memindahkan mereka. Firman juga telah melakukan berbagai upaya berupa imbauan agar warga tidak berjualan di tepi jalan, namun sebagian masih diindahkan oleh warga sebab belum ada lokasi yang pas untuk merelokasi para pedagang. Kendati demikian, hingga saat ini aktivitas di pasar sore tersebut masih berjalan. Upaya sementara kelurahan mengimbau warga selalu menjaga kebersihan pasca berjualan agar tepi jalan tetap bersih dan nyaman dilintasi warga lainnya. Selain pihak kelurahan, aktivitas pasar sore tersebut juga diawasi Pol PP Bau-Bau agar tidak ada warga yang berjualan di atas trotoar. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Media berperan penting dalam penanganan aksi radikalis dan terorisme di tanah air. Menderita tumor ganas, Rizky remaja asal Kelurahan Bone-Bone Bau-Bau butuh uluran tangan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. Terima